Ini sebetulnya saya baru di sini nih membuka nama saya ya, karena rata-rata ya saya dipanggil sahabat alam aja gitu. Nama saya mah panjang, Kang. Siapa? Nama mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang Babang udah kedatangan tamu dari salah satu YouTuber juga mungkin ya, yang gak asing dengan beratus-ratus ribu subscribernya. Mungkin kalian juga udah sempat lihat nih dari sahabat alam. Halo Kang. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke Cianjur? Wah, luar biasa, luar biasa. Macet gimana nih? Macet enggak, cuma tadi di Jauh. jalan jauh. Emang dari mana sih sebenarnya? Dari mana? Bandung, tapi Bandungnya Bandung pojok. Bandung pojok. Bandung pojok. Berapa jam dari rumah ke sini? 3 jam lah. 3 jam. 3 jam. Sini cuman mau minum bisa doang tadi. Bisa. Disuguhinnya bisa kobra ya. Jadi tadi sebelumnya kita udah bikin konten juga, tapi bukan di saya ya teman-teman, bisa langsung dicek di channelnya Sahabat Alam ya Kang ya. Tadi Kang, bentar. Orang-orang belum pada tahu nih namanya sebenarnya siapa sang host di Sahabat Alam, namanya siapa nih? Ini sebetulnya saya baru di sini nih membuka nama saya ya, karena rata-rata ya saya dipanggil sahabat alam aja gitu. Nama saya mah panjang, Kang. Siapa? Nama mama Ulfi Saifing Ahmad Rafi. Anjay. Namanya gayanya Sailfing. Saifing. Keren tuh Sailfin Dragon. Kayak soal layar gitu. Tapi biasa dipanggil Maul aja. Maul. Kang Maul. Asik ya. Kang Maul tuh. Teman-teman yang belum tahu sekarang udah tahu ya, Maulfi namanya, bisa dipanggil Maul teman-teman. Tadi kita sampai mana ya? Sampai itu tadi perjalanan. Oh iya, perjalanan. Nah, kita tadi kita udah bikin konten. Jadi tadi Kang Maul ini habis minum bisa kobra teman-teman, karena untuk di konten-konten Akang sendiri kan biasanya reaksi-reaksi kayak gitu, misalnya contoh gigitan ataupun kena ya yang aneh-aneh lah, pokoknya yang menantang maut gitu. Makanya tadi di sini bikin konten tentang minum bisa. Ya? Dan reaksinya seperti apa? Pusing. Sama ini tenggorokan kering asli. Kering, jadi pengen terus minum. Makanya ini terus minum aja ini. Udah habis berapa botol? Banyak. Jadi kerasanya itu setelah 10 menit kesini nih teman-teman. Gitu, jadi pusing, tenggorokan kering dan lain-lain lah. Oke. Nah, di sini saya pengen tahu nih Kang, sebenarnya kan Akang tuh kemarin saya lihat tuh subscriber pun udah 700 lebihan ya, 700.000 lebih. Itu dalam jangka waktu berapa lama Kang? Sebetulnya dari mulai pembuatan YouTube ya, itu dari 2018 sebetulnya. Ya sampai sekarang mungkin baru 2 tahun lah. 2 tahun. Baru 2 tahun. Mantap. Udah ya, maksudnya cepet juga ya Kang, dalam waktu 2 tahun udah lumayan bisa secepat itu. Dan Akang juga kan di konten-konten tuh rata-rata yang mengancam lah, sedikit konten-kontennya berbahaya. Dan pasti yakin cukup banyak juga dolar kuning nih. Wah, itu mah jangan ditanya aslinya. Dolar kuning. Mengatakan sahabat alama duit. Dolar kuning. Saya pengen nanya Kang, waktu konten apa nih yang paling menurut Akang sedikit dampaknya gak enak dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menanggulangi, atau ya dampak itu tuh cukup lama nih. Kira-kira konten yang mana tuh yang sedikit paling berbahaya menurut Akang? Kalau yang saya alami sejauh ini, jadi karena kan sahabat alam itu bukan hanya membahas tentang reptil saja ya. Makanya bukan sahabat reptil. Contoh kayak serangga gitu kali ya. Nah, kalau dari reptil mungkin sama Albolabris, Trimeresurus albolabris. Waktu itu di tes apa tuh? Bukan di tes sebetulnya, cuman itu memang sebetulnya bukan niat bikin konten, cuman itu memang lagi ngasih makan aja. Gitu. Cuman pas lagi efeknya kan ada ya. Itu memang dirasakan dan kebetulan ada videonya gitu. Proses pas waktu penyembuhan digigit oleh si Trimeresurus albolabris. Nah, itu yang kalau dari reptil sih sebetulnya.
Terus yang kalau dari serangga mungkin dari giant waterbug alias kutu air raksasa. Oh iya. Nah itu yang lebih sakit itu dari serangga ya itu. Kalau kesininya paling tarantula, kalajengking kan. Kalajengking juga saya ngetes dari bisa yang 1 sampai level 4 kan. Emang sebenarnya untuk kalajengking sendiri ada berapa level? 5. Oh ada 5 level. Nah kalau level 1 itu ya contohnya yang ada di kita, misalnya kayak Asian Forest ya. Nah kalau yang tingkat 5 kan itu beda lagi ceritanya, kayak king cobra-nya kalau di reptil mah king cobra-nya lah gitu. Di serangga tuh. Jadi kalajengking itu dari 1 sampai 5 dan saya baru mencoba 1 sampai 4 lah gitu. Berarti masih banyakan tingkat levelnya, masih banyakan bon cabe ya. Bon cabe kan. Ya, kayak bon cabe. Ya udah santai aja di sini, malah nggak usah terlalu serius, nanti suka baper kalau misalnya serius. Apa lagi ya? Tujuan Akang bikin konten seperti ini kan, itu ya berbahaya ya. Nah itu. Tujuannya sebenarnya apa sih, Kang? Tujuannya jadi yang pertama saya ingin membuat channel yang berbeda tentunya ya. Lalu di sini saya tertarik untuk memecahkan mitos-mitos dan anggapan-anggapan masyarakat gitu. Jadi apalagi kan sekarang kita di perkampungan khususnya, itu kan teknologi dan pengetahuan orang-orang masih awam. Maka dari itu kadang-kadang salah satunya adalah kita mengedukasikan secara langsung ke orang-orang, ke masyarakat gitu. Dan secara langsungnya itu bukan hanya teori saja kalau saya, tapi langsung dipraktek. Nah itu. Ya. Jadi tujuannya adalah bukan hanya sekedar edukasi, mungkin edukasi materinya saja, tapi dengan bukti nyatanya seperti apa gitu. Ya hitung-hitung matahin mitos itu ya. Yang dulu kadang-kadang kan contoh ya, di saya juga kalau misalnya ada yang kegigit ular berbisa, yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lakukan pertama-tama kan yaitu minum katanya. Minum, jadi harus jangan sampai ular tuh minum duluan. Sedangkan itu kalau menurut saya sendiri, saya yang sebenarnya kurang percaya karena emang kalau mungkin dulu orang-orang juga nggak kayak sekarang gitu. Betul. Nah sekarang kalau misalnya kita masih melakukan itu, mempraktekkan itu, mungkin efeknya bisa kematian kita. Nah, ya mungkin baiknya dari banyaknya konten Akang yang berbahaya bisa mutusin mitos-mitos yang tidak patut untuk sekarang kita lakukan. Kang nih, kira-kira ada mungkin kan Akang konten-kontennya rada agak berbahaya ya, ya sedikitnya mengancam kesehatan Akang juga. Sebenarnya ada ilmu khususnya nggak sih untuk menangani kayak gini? Rata-rata ya kalau misalnya tanggapan orang di kita gigitin ular yang berbisa atau kita coba sama hewan-hewan yang beracun digigitin ke bagian badan ataupun kita minum contoh kayak tadi ya. Mungkin orang-orang yang masih berpikirnya ke situ nganggap kalau orang itu tuh kebal. Sebenarnya Akang sendiri punya nggak sih ilmu seperti itu? Kalau untuk ilmu seperti itu saya tidak bukan tidak mempercayai ya tidak memakai lah. Kalau untuk ilmu seperti itu justru sebetulnya basic saya itu kenapa saya berani melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita tuh mendalami dulu binatang apa yang akan kita teskan itu, kita tuh pelajari dulu jauh-jauh hari, apalagi serangga kan. Nah terus selain itu juga saya di sini sudah memahami bagaimana cara penanganannya, karena memang sedikitnya juga saya berada di organisasi Palang Merah Indonesia. Oh gitu ya. Jadi udah ada basic. Udah ada basic gitu. Jadi sebetulnya bukan semata-mata saya kebal atau apalah, itu saya tidak nekat gitu, enggak. Cuma karena memang tubuh saya sudah banyak mengalami gigitan, sengatan dan lain-lain, ya mungkin imunitas tubuh saya sendiri semakin kuat. Bener, mungkin itu juga. Emang sih rata-rata kadang-kadang emang gitu Kang, yang udah biasa kegigit sama yang belum biasa kegigit. Yang belum biasa tuh kalau misalnya cuma gigit pucuk aja bisa meriang, bisa sakit, bisa bengkak. Cuman kalau misalnya yang udah biasa malah nggak ada efek apa-apa. Iya, betul. Ya gitulah. Ada tahapan-tahapan, level-levelnya. Sekarang udah naik level nih. Dan mungkin kan Akang juga nih sekarang punya channel 2 ya, sama yang Jejak Sahabat Alam. Iya, betul. Nah itu untuk konten-kontennya sendiri akan seperti ini atau apa tuh ke depannya? Nah
Jadi untuk jejak sahabat alam ini sebetulnya saya buat untuk lebih secara meluas saja gitu. Karena kalau di sahabat alam kan saya kadang-kadang kalau di perjalanan nih nemu hewan lain, nemu tanaman lain, sedangkan kalau di sahabat alam itu kan identiknya dengan binatang. Kalau di jejak sahabat alam itu kita menyeluruh secara luas gitu. Jadi flora dan fauna. Nah, itu benar, semua jenis-jenis hewan, tumbuhan, serangga itu semuanya bisa dibahas di situ. Mantap, mantap tuh, ilmu baru lagi tuh buat kalian. Jadi yang biasanya Akang temukan di balik kamera atau yang nggak ada kamera tuh bisa terekspos di sini. Nah, di betul seperti itu. Kekonyolan di balik layar sahabat alam bisa dilihat di situ ada. Terus kan ini masih kita bahas di sahabat alam aja ya, konten-kontennya gitu. Apakah dari pihak keluarga menerima atau tidak nih dengan Akang membuat konten seperti ini? Oke, betul. Karena itu juga banyak yang bertanya seperti itu. Sebetulnya kalau dari pihak keluarga ya khawatir pasti ada lah ya. Karena memang sebetulnya saya itu basicnya dari kecil hobi yang namanya hobi dengan hewan-hewan aneh, ular berbisa dan lain-lain itu sebetulnya sudah dari kecil. Cuman karena memang kemarin itu ada kepikiran untuk mendokumentasikan di YouTube, ya kita itu nyimpen video lah intinya gitu. Gak kepikiran buat konten sih sebetulnya, hanya iseng aja gitu nyimpen video. Jadi nah mulai dari situ kayaknya asik juga gitu, kita perjalanan menemukan hewan terus kita upload dan disimpan di YouTube, itu kita menyimpan file lah gitu. Awalnya sih memori kita tuh disimpan di situ jadinya. Awalnya sih cuma itu aja, cuman lama kelamaan kesini ya lumayan banyak peminat dan sampai sekarang gitu. Sebetulnya sih dari orang tua juga sudah sudah tidak aneh gitu dengan kebiasaan saya yang memang berinteraksi dengan hewan-hewan yang berbahaya. Gitu. Oke, mantap jawabannya teman-teman ya. Tapi intinya mungkin ngedukung. Iya, mendukung. Cuman ya masih ada batas. Iya, karena kan Akang udah punya anak belum? Belum punya anak. Udah nikah tuh kan kemarin. Baru kemarin nikahnya. Baru nikah teman-teman. Berarti tinggal yang ngebatas bagian situnya aja biar nggak terlalu berlebihan gitu. Nah, itu karena ya saya juga menyesuaikan kapasitas tubuh saya. Sebelum saya mengetes hewan-hewan itu saya juga memperkirakan ini saya juga melihat dulu referensi yang banyak gitu. Kalau misalnya disengat ini tuh kayak gimana sih efeknya gitu. Jadi saya juga dulu. Gak semerta-merta langsung mengeteskan hewan seperti itu juga. Oke, siap. Satu lagi lah pertanyaan terakhir nih Kang. Ini masih tetap pada jalur yang sama. Ini kan konten-konten berbahaya Kang. Apakah akan selamanya bakal seperti ini? Apa mungkin next suatu saat akan berhenti untuk mengetes? Ya mungkin sosial eksperimen seperti ini bakal diberhentiin suatu hari nanti, apa tetap bakal berjalan aja lah mengikutin ini aja alurnya biar orang-orang yang awalnya nyangka ini tuh seberbahaya itu jadi tidak. Nah, kedepannya kira-kira Kang bakal kayak gitu atau enggak? Untuk saya sebetulnya saya ini masih punya PR yang besar. Apa tuh? Karena kebanyakan di konten sahabat alam itu yang dibahas adalah hewan-hewan darat. Nah, hewan airnya belum saya bahas. Contoh hewan-hewan laut seperti lion fish, ikan pari, ikan pari. bisa aja dibahas, cuman gak disengatin gitu. Paling ngasih tahu aja yang berbahaya itu ininya. Gitu. Iya, jadi PR saya itu sebetulnya masih banyak di konten sahabat alam itu. Ya mungkin karena kan setiap channel itu memiliki ciri khas masing-masing ya Bang ya. Jangan channel ini begini, jangan seperti itu, karena memang channel itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kalau ciri khas saya seperti itu gitu ya, untuk kedepannya insya Allah saya akan lebih membahas lebih jauh lagi tentang hewan-hewan yang belum saya bahas sebelumnya, apalagi tentang hewan-hewan yang ada di laut. Gitu. Berarti bakal tetap dulu sementara gitu. Sampai luas tuh, sampai banyak sampai karena kalau saya di list gitu, hewan ini udah gitu. Dan ternyata masih banyak listnya yang belum. Gitu. Aduh, oke deh. Kalau gitu intinya tetap semangat aja buat Akang. Semoga kedepannya juga intinya ya Kang, kalau untuk Akang sendiri semoga terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dijaga lah pokoknya. Karena ya konten Akang tuh dibanding kita konten-konten yang nggak puguh tentang maksudnya gini ya Kang, ada beberapa YouTuber bikin kontennya tuh berburu tuh maksudnya untuk tidak ada nilai positifnya yang ditonjolkan. Kalau Akang walaupun kontennya di sini nekat, bahkan beberapa orang kalau misalnya melihat konten Akang dari thumbnail aja itu percobaan yang bodoh, karena dia nggak ngelihat nilai positifnya di sini tuh apa.
Nah, malah yang ditontonnya tuh banyak hal-hal yang bodoh tapi nggak kelihatan kan. Sedangkan itu tuh malah ngerusak pemikiran mereka gitu. Kalau Akang mah kalau misalnya kita cerna lebih dalam itu banyak nilai positifnya gitu. Nah, buat kedepannya semoga Akang selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke. Buat teman-teman semua subscriber Korci TV, jangan lupa untuk klik like and subscribe juga channel Sahabat Alam. Lebih banyak sih ini sebenarnya, lebih banyak. Mungkin subscriber Korci TV juga ada yang udah. Nah, agar kita bisa membuat konten-konten yang menarik, inspiratif dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.